Wah, mana sih Reva? Janjinya kita mau ke rumah Pak Jimmy sore ini. Mana tuh anak ya? Gary. Datang juga Sorry, akhirnya. telat. Aku mau kasih tahu. Apa? Ternyata kakakku punya bukunya loh. Buku apa? Itu buku yang ditulis oleh pengarang yang sebentar lagi Pak Jimmy mau ceritain. Lord of the Ring. Wow, serius? Iya, tapi dalam bahasa Inggris. Sama aja kamu gak bisa baca dong. Aku sempet bacain kok beberapa gitu. Itu cerita ya. Aku sih cuma nonton ya Reva Iya, ya. aku juga. Kayaknya yang kalau di buku lebih wah gitu deh. Iya ya, hebat banget ya bisa ngarang begitu ya. Makan apa waktu kecil? Iya ya. Bukan makan apa Reva, belajar apa mungkin ya. Makanya kayak sama kita sama. Kita ke rumah Pak Jimmy yuk, cepet yuk. Yuk. Udah terlambat nih. Ya. Permisi Pak. Iya, halo. Wah, Selamat sore Pak. Kami telat ya Pak. Enggak, emang janjinya jam berapa? Oh pas ya, on time. On time. Iya. Ini Pak, katanya Reva punya buku. Salah siapa? Kakak. Kakaknya Reva punya bukunya Pak, Lord Buku of the apa? Rings. Oh, bagus dong. Iya. Udah baca dong ya? Bahasa Inggris Pak. Jadi Oh, gitu. Reva dibacain sama kakak. Kakaknya rajin sekali ya dan sabar. Iya, kakak Reva memang baik Pak. Kamu nggak dibacain juga, Gary? Enggak Pak, saya nggak punya kakak. Iya. Oh iya Pak, jadi yang ngarang itu siapa Pak tadi yang? Oh, J.R.R. Tolkien. Oh, namanya lucu ya Pak. Orang apa dia Pak? Dia orang Inggris. Dia ada keturunan dari Jerman, tapi dia tinggal di Inggris. Dia lahirnya sih di Afrika Selatan. Oke. Terus gimana Pak dia bisa nulis cerita yang kayak gitu? Kalau kita lihat di film kan keren banget Oh, gitu iya, Pak. iya. Iya, dia bikin cerita yang nama alirannya itu cerita fantasi. Makasih. Jadi cerita tentang dunia lain, tapi yang menggambarkan kisah yang kita kenal di dunia ini. Karena dulu itu nggak dianggap serius sebelum Tolkien. Oh, kenapa? Cerita kayak gini kan cerita dongeng-dongeng untuk anak-anak ya, sudahlah nggak penting. Tapi sejak Tolkien ini jadi cerita yang booming di tahun 1960. Oh gitu. Bahkan saking boomingnya ya dijual sampai jutaan kopi, jadi udah ada jutaan yang dijual dan diterjemahkan ke lebih dari 100 bahasa loh. Wow. Iya. Bahasa Indonesia semoga ada ya. Ada loh kayaknya. Oh ada? Oh gitu. Ada. Kita coba. Iya. Kalau ada Indonesia nggak usah ngerepotin kakak bacain lagi. Iya. Tapi Reva mau belajar bahasa Inggris Pak katanya. Oh iya sip. Lebih lama lagi ya. Nah Tolkien ini guru bahasa. Oh. Dia profesor bahasa di Oxford. Wow, di Inggris Pak. Iya. Wah. Dia suka bahasa Pantesan. gitu Pak. Oh iya. Dia waktu masih umur 4 itu dia sudah belajar nulis dan baca. Hah? Udah bisa baca dan nulis. Oh Kita iya. umur 4 ngapain ya Ger? Nomor 4 masih main kejar-kejaran. Itu terus sampai sekarang. Oh iya. Terus tuh Pak, dia memang dari kecil hobinya gitu ya Pak, baca, Iya, tulis. terus waktu remaja ya dia bisa kuasai 5 bahasa. Oh, bahasa apa aja Pak? Wah, dia kuasai bahasa Inggris, Latin, Yunani, kemudian bahasa Inggris kuno. Beda Bahkan ya, Pak? sudah hafal 5 dia masih rasa kurang, dia ciptakan bahasa sendiri keenam. Bahasa Tolkien. Bahasa Tolkien, iya. Ini nanti bahasa yang dipakai untuk novel-novel dia. Jadi misalnya ceritanya tentang Middle Earth gitu ya, ada bahasa yang dia sendiri yang karang. Woi, keren nih orang. Ahli bahasa sih. Wah. Nah, dia dari kecil juga sudah mengalami kehilangan orang tua. Oh gitu ya Pak. Jadi waktu ada di Afrika Selatan, mereka pindah ke Inggris, tapi karena papanya punya kerjaan di situ, ya papanya nggak ikut. Papanya nanti akan pulang-pulang. Tapi ternyata itu waktu di umur 3 ya. Dia pindah ke Inggris, nggak lama papanya kena sakit. Kemudian meninggal. Kasian. Jadi nggak sempat ketemu papanya lagi sejak pisah di umur 3 itu. Oh, terus mamanya Terus mamanya meninggal waktu dia umur 12. sakit juga Pak? Iya, karena sakit juga. Oh. Nah, mamanya ini kan berubah jadi Katolik, tadinya Protestan, tadinya Kristen Baptis. Kemudian jadi Katolik. Nah, ini dimusuhin sama keluarganya jadinya. Jadi Tolkien rasa sedih sekali dan dia pikir agama ternyata penting ya, meskipun dimusuhin, tapi mamanya tetap mau anaknya itu mengerti bahwa agama itu penting. Gitu. Dari kecil dia sering dibacain Alkitab.
Jadi mamanya ingatkan dia untuk benar-benar tahu siapa Tuhan. Mamanya saleh dan Tolkien jadi dipengaruhi karena mamanya. Lalu setelah mamanya mati, dia dirawat sebagai anak angkat oleh seorang pastor. Oh, jadi tinggal di biara gitu, Pak? Wah, tinggal di ini mungkinnya di Asrama ya? Iya, asrama untuk orang-orang yang belajar jadi biarawan, tapi dia nggak jadi biarawan. Belajar terus, pantesan dia mungkin ya Pak di situ. Dia sangat senang belajar, tapi setelah itu dia harus ikut perang Oh, di Perang Dunia ke-1. oh gitu. Untung nggak mati Pak ya. Iya. Sebelum pergi perang dia ajak pacarnya menikah dulu. Dia senang dengan seorang perempuan namanya Edith. Nah, Terus waktu menikah? itu dia mau ajak menikah, tapi dia pikir waktu itu dia umur 24. Nggak punya kerjaan dan sudah mau pergi perang, mungkin juga mati nggak balik. Jadi dia bingung, Edith mau nggak ya? Nah, dia sangat jatuh cinta sama Edith karena Edith ini pinter nari. Oh. Awalnya begitu, lalu lama-lama ya dia merasa cocok, kemudian dia ajak mau nikah nggak? Dia ajak ngomong ini di stasiun. Oh. Jadi diajak Stasiun. ngobrol-ngobrol di stasiun, kemudian mereka ngobrol dan akhirnya Edith bilang mau deh, saya mau jadi istrimu. Gitu. Nah, terus dia harus pergi perang. Dan waktu perang itu dia diserang semacam binatang, mungkin serangga atau apa gitu ya. Jadi badannya diganggu sama binatang ini. Beracun Pak? Bikin penyakit. Oh. Dia punya banyak masalah dengan binatang-binatang. Dulu dia pernah digigit sama tarantula Gak mati? waktu masih kecil. Waktu dia digigit dia lari, terus ada perawat yang gendong, kemudian sedot racun dari kakinya itu. Wah. Hampir mati. Oh gitu. Iya. Makanya di cerita Lord of the Ring ada laba-laba raksasa yang menakutkan itu. Ya. Oh iya, yang nangkep si Frodo ya Pak. Iya. Oh gitu ya. Kayaknya penulis-penulis itu yang dialami masuk ke ceritanya semua ya Pak ya? Kalau Tolkien iya. Jadi dia punya pengalaman tinggal di dekat ada sebuah mill. Mill itu apa ya? Pengirikan. Iya, itu. Wih, canggih. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kan udah baca Lord of the Ring. Wih, canggih. Nah, dia juga lukiskan itu di novelnya. Jadi pengalaman dia gambarkan secara fantasi. Oh gitu. Nah, terus di perang itu dia diserang sama serangga, maka ada teman yang nasehatin, coba olesin minyak ini. Udah diolesin malah makin parah. Akhirnya dia demam. Aduh. Demam parah dan dia udah hampir nggak bisa gerakin badan, sehingga dia dipulangkan ke Inggris. Oh gitu. Tapi mungkin kalau nggak dipulangkan dia udah mati di perang. Iya Iya. ya. Iya. Oh, berjasa juga temannya. Oh enggak ya Pak ya? Serangganya yang berjasa mungkin. Waktu balik ke Inggris, dia melakukan apa Pak? Nah, dia jadi pengajar di Oxford. Pengajar, dia jadi profesor linguistik dan sastra, Apa itu Pak linguistik? ilmu bahasa. Oh, ngajar bisa bahasa yang bahasa. dia ciptain juga kali ya. Nggak tahu, nggak ada di kurikulum. Nah, tapi di waktu luang dia nulis cerita-cerita itu. Dan Weh. ternyata dia justru jadi terkenalnya karena cerita-cerita itu. Iya. Dia nyesel kenapa nggak pensiun lebih awal, karena ketika dia sudah selesaikan Lord of the Rings kan ternyata, waduh, populer sekali, laku. Jadi dia juga dapat banyak uang sebenarnya. Kalau Lord of the Rings itu temanya tema apa Pak yang utama? Lord of the Ring ya tentang ini ya, tentang ada yang jahat yang mau menghancurkan hal yang baik di dalam dunia yang dikarang oleh Tolkien ini. Lalu ada orang-orang yang mempertahankan dan ada yang orang seperti siapa namanya tadi? Frodo, terus dia kan orang kecil, apa namanya? Pendek. Hobbit ya. Udah kamu ingat sekali ya. Habis nonton Pak. Yang Iya, pernah nonton. kelihatannya nggak punya kekuatan, tapi ini tokoh utama. Ada juga yang jago perang, dan ada orang-orang dari berbagai jenis kerajaan. Jenis apa namanya? Ada yang telinganya panjang dan Elf, Pak, lain-lain. elf. Oh iya, oke, peri. Nah, jadi ini Hebat bercerita kamu, tentang Reva. dunia fantasi sebenarnya, tapi isinya itu berkait dengan kisah Alkitab. Oh, kok bisa Bisa Pak? apa Pak? Kisah penebusan Kristus. Wah. Kristus menebus bumi kan, bukan cuma menyelamatkan orang. Dan itu yang diperjuangkan di Lord of the Ring. Middle Earth lagi dikacaukan dan mau diselamatkan. Oh, wah ternyata bisa begitu ya ceritanya, nggak ngayal kayak kemana-mana nggak jelas, tapi ada pesan penting yang mau disampaikan Pak. Nah, Tolkien percaya sekali bahwa pesan seperti ini cocok dibagikan lewat cerita seperti fantasi. Karena kan waktu kita lihat dunia kita ya, kita mengharapkan ada yang lebih baik, bukan cuma begini aja gitu. Nah, itu yang Tolkien pikir bisa dijelaskan lewat novel, lewat fantasi, lewat cerita-cerita ini.
Jadi ceritanya kayak memimpin kita ke satu cerita besar gitu ya Pak, ya maksudnya gitu. Cerita besar di mana ada kejahatan yang merajalela bahkan lebih kuat dari yang lain. Tapi Tuhan, ini bukan tentang Tuhan dalam arti Tuhan yang jadi tokoh utama ya. Iya. Tapi di balik itu ya Tuhan yang kerja gitu kan. Nah tapi tetap ada orang-orang yang akhirnya muncul dan mengalahkan yang jahat itu. Gitu. Ada orang yang harusnya jadi raja tapi disingkirkan, akhirnya dia benar-benar bisa jadi raja. Mirip Kristus kan. Harusnya jadi raja, disingkirkan, dan Tuhan yang membuat dia benar-benar jadi raja. Wih, keren ya. Iya. Dia dapat imajinasi gitu dari mana Pak? Wah, dia memang sangat pintar berimajinasi. Dia lihat apapun langsung dia pikirin, nanti mau jelaskan bagaimana, dia bayangkan tentang dunia yang jauh lebih jauh lebih kompleks, lebih banyak tokoh-tokoh lainnya daripada cuma manusia aja gitu. Nah, terus dia juga kumpul dengan orang-orang yang sangat suka sastra di Oxford. Sampai pernah ada 16 orang yang kumpul. Wow. Nah, mereka biasanya diskusikan tentang sastra bisa sampai jam 2 malam, jam 3. Ini bukan malam lagi, 2 dini hari, 3 dini hari. Ngobrol terus. Wah, memangnya kalau ngobrolin sastra itu gunanya apa Pak? Saling kasih informasi, saling tukar pikiran, saling menceritakan, atau ada ide, saya punya cerita ini kira-kira gimana, nanti yang lain tanggapi. Nah, yang paling sering keluarkan ide ya Tolkien. Dia bilang saya punya cerita ini, akhirnya kebanyakan dia yang punya cerita untuk dibahas. Gitu. Tapi kan zaman sekarang gini Pak, orang kalau punya cita-cita, aku mau cita-cita jadi penulis. Kayaknya masa depan suram gitu Pak, nggak tahu mau jadi apa, kayaknya gitu bilangnya Pak. Jangan takut masa depan ya, kita mau kerjakan apa yang kita lakukan untuk jadi berkat untuk orang lain kan. Dan jadi berkat itu nggak tentu harus bidang pekerjaan yang kelihatannya biasa, umum gitu. Bisa juga seperti ini, seperti kisah, cerita, seperti novel gitu. Jadi kalau memang ada anak-anak yang hobi nulis cerita, ya nulis aja terus. Dan nggak harus jadi pekerjaan utama loh. Kayak Tolkien kan pekerjaan utamanya profesor universitas. Oh iya, betul. Dia cuma nulis di waktu luang. Gitu. Tapi ya ternyata berhasil. Iya. Nulis di waktu luang dan novelnya wah. Iya, hebat ya. Oh, kalau jadi anaknya Tolkien pasti enak ya, diceritain macam-macam kali ya. Iya, didongengin. Gitu nggak Pak? Ya, anaknya juga tolong papanya untuk misalnya selesaikan karya-karya yang belum beres. Hah? Gimana Ada caranya? ya anaknya lihat terus anaknya tambahin karena anaknya sering dengar cerita papanya, jadi anaknya pikir saya udah agak ngerti lah kira-kira papa mikirnya apa. Bahkan ada cerita tentang 2 orang ya. Sekarang saya lupa nama laki-lakinya, perempuannya itu Lucien. Laki-lakinya Beren dan Lucien. Itu novel yang ditulis Tolkien. Ternyata itu cerita tentang dia dan Edith. Wih, istrinya. Romantis, cie-cie. Nah, waktu mereka meninggal di nisanya ditulis di sini terbaring Edith dalam kurung Lucien dan J.R.R. Tolkien dalam kurung Beren. Gitu. Mereka dikubur di satu kuburan. Oh ya, karena setia banget ya, cinta banget ya sama istrinya gitu Pak. Setelah istrinya meninggal, dia nggak lama kemudian meninggal, 2 tahun kemudian. Kasian ya. Wah, ceritanya bagus banget ya, Reva ya. Iya. Nah, Tolkien ini sangat senang dengan iman Kristen. Sampai dia akhirnya juga diskusi dengan seorang teman yang ateis. Oh, siapa Akhirnya Pak? dia ateis, kemudian berubah jadi Kristen gara-gara Tolkien. Wow. Nah, akhirnya dia juga jadi nulis cerita anak-anak kayak Tolkien. Weh, berarti cerita-cerita gini bisa jadi kayak penginjilan gitu ya Pak ya? Oh, Nah, orang hebat ini namanya juga ya. C.S. Lewis. Oh, C.S. Lewis. Yang nulis Narnia. Iya, betul. Oh, gitu. Kalau itu ada bahasa Indonesianya, Gary. Iya, benar. Wah, kapan Pak mau cerita? Boleh, minggu depan ya. Oh gitu Wah, Pak, asik. yeay. Kalau ini lebih mudeng lagi kayaknya saya Pak. Mudeng tuh apa? Maaf, ngerti. Oh, iya, oke. Iya, kenapa pakai bahasa lain? Ini bahasa Iya, lain Pak. Ini bahasa Middle Earth. Nah ini Java Middle Pak. Oh iya. Oke lah, wah senang banget. Oke. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, terima kasih juga. Wah, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang buku-buku gini, seneng ya. Iya. Kamu jadi penulis Reva? Kayaknya banyak banget deh waktu itu. Mau jadi komposer, entah. Komposer yang menulis dan juga seorang teolog. Iya, dan seorang misionaris gitu, Oh, biar iya. lengkap Reva. Pelukis satu lagi. Oh, oke. Kebanyakan cita-cita. Pak, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami Sampai permisi ketemu. dulu. Ya, sampai Ya. minggu depan, Ya, Pak. Tuhan berkati. Bye Pak Jimmy. Bye.
kalau ada buku bahasa Indonesianya, aku mau coba cari ya, Gary. Wah, Yang Lord of the Ring. keren ya. Iya. Aku tertarik banget tuh bisa menciptakan bahasa sendiri. Wih, keren. Beda sama bahasa gaul sekarang kali ya. Wah, ya lain lah Reva. Kayaknya benar-benar dipikirin gitu ya. Kreatif banget ya. Wah, pengen punya kemampuan seperti itu. Tapi daripada kita kepingin aja, mendingan kita menikmati juga ya baca-baca seperti itu ya Reva ya. Iya, Gary. Oke. Aduh, gak sabar minggu depan. depan. Teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kita terus bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ada bakat, ada kemampuan, ada kesempatan belajar. Nah, ini biarlah menjadi persiapan kita, nanti boleh dipakai Tuhan waktu kita besar. Iya. Dah teman-teman. Dah, bye-bye. Dah. Nanti aku pinjam ya bukumu ya. Oke.